Shalom Bapak, Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk memuji muliakan nama Bapa. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang hidup. Sungguh kami bersyukur.
Haleluya. Syukur Tuhan, syukur bagimu, syukur. Haleluya. Syukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Glory bagimu. Haleluya. Syukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa sukacita Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapak. Saat tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara pada kesempatan kali ini untuk membagikan sedikit tentang firman Tuhan dengan tema berkat rohani ditebus. Kita akan membuka di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita akan mempelajari karya penebusan di dalam Kristus dan oleh darahnya. Bahwa oleh Kristus dan di dalam Kristus, oleh darahnya kita diampuni atas dosa kita. Lebih jauh kita dibangkitkan dari kematian oleh karena dosa kita. Pertanyaan bagi kita adalah, sadarkah kita bahwa ini semua adalah berkat dari Allah? Ketika kita menerima berkat jasmani, maka akan sangat mudah dengan kita untuk mengucap syukur, memuji Tuhan. Karena ya, memang berkat jasmani sangat mudah dilihat oleh mata. Ketika kita mendapatkan berkat yang sifatnya jasmani, material, kita akan dengan mudah bersyukur kepada Tuhan. Kita akan dengan mudah untuk memuji Tuhan karena kita telah menerima berkat ini. Itu sangat wajar karena berkat jasmani mudah dilihat mata, sehingga kita pun sangat mudah untuk mensyukurinya. Namun bagaimana dengan berkat rohani ini? Berkat rohani penebusan ini. Apakah kita sudah menyadari bahwa ini adalah berkat dari Allah? Apakah kita sebagai orang Kristen telah menyadari bahwa ditebus adalah berkat rohani dari Allah? Kita akan membuka di dalam surat Efesus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Rasul Paulus menyadari bahwa ini adalah berkat rohani dari Allah yang diberikan kepada kita. Rasul Paulus menyadari bahwa ditebus adalah berkat rohani yang dikaruniakan di dalam Kristus kepada kita. Rasul Paulus menyadari hal ini. Ketika Bapak Ibu membaca di dalam Efesus 1 ayat yang keempat dan seterusnya, ada beberapa berkat rohani yang Rasul Paulus tuliskan, dan salah satu di dalamnya adalah ditebus. Rasul Paulus menuliskan bahwa ditebus adalah salah satu bagian dari berkat rohani yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah. Jadi marilah kita menyadari bahwa penebusan ini adalah berkat rohani dari Allah. Dan bahkan ketika membahas tentang berkat-berkat rohani, Rasul Paulus sering mengatakan bahwa dirinya tidak pantas, dirinya tidak layak untuk menerima berkat-berkat ini. Rasul Paulus merasa bahwa dirinya terlalu hina untuk menerima berkat yang sangat mulia. Rasul Paulus merasa bahwa dirinya terlalu hina untuk menerima penebusan dari Kristus karena dirinya begitu hina. Berkat yang begitu mulia ini, Rasul Paulus memikirkan bahwa dirinya tidak pantas untuk menerima ini. Penebusan adalah berkat rohani yang sangat mulia. Kita orang yang seharusnya tidak pantas untuk menerimanya,
Kita telah rusak total, kita terlalu rusak untuk menerima tebusan daripada Tuhan. Kita terlalu rusak untuk layak menerima berkat rohani ini. Namun bersyukurlah kita sebagai orang-orang percaya Allah telah mengaruniakan kepada kita tebusan di dalam Kristus. Dosa kita yang membawa kematian kekal ditebusnya di dalam Kristus dan oleh darahnya ganti kehidupan kekal yang penuh kemuliaan. Kristus menebus kita, mengampuni dosa kita, sehingga kita yang dahulunya mati karena dosa dibangkitkan. Kita memiliki pengharapan akan hidup kekal yang penuh dengan kemuliaan oleh karena Kristus memberikannya bagi kita. Bukankah ini adalah berkat yang luar biasa? Bukankah ini adalah berkat yang sangat mulia yang pernah kita terima? Bukankah ini adalah berkat yang sungguh hebat yang kita terima sebagai orang-orang Kristen? Namun sayang sekali, tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan. Kita cenderung menilai berkat-berkat adalah berkat-berkat yang sifatnya jasmani, yang sifatnya material. Kita cenderung melihat ini lebih berharga daripada berkat-berkat rohani yang telah Tuhan berikan bagi kita. Padahal berkat rohani ini lebih bernilai daripada berkat-berkat jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan ketika kita mendapatkan berkat jasmani. Lebih-lebih lagi ketika kita menerima berkat rohani ini. Kita diampuni oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita ditebus di dalam Kristus dan oleh darahnya. Marilah kita mengucap syukur, marilah hidup kita dipenuhi dengan syukur, hidup kita dipenuhi dengan puji-pujian karena kita telah menerima bagian dari berkat rohani ini. Jika kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan ketika kita mendapatkan berkat jasmani, apakah kita sudah sangat bersyukur ketika kita menyadari bahwa kita telah menerima berkat yang luar biasa ini? Kita ditebus di dalam Kristus oleh darahnya, diampuni setiap kesalahannya semata-mata oleh karena kasih karunia dari Allah, bukan atas perbuatan baik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hidup dipenuhi rasa syukur dalam segala hal, termasuk mentaati setiap peraturan Tuhan, mentaati setiap kehendak Tuhan, disiplin-disiplin rohani. Semuanya bukan dengan berat hati, tapi semuanya melimpah dengan syukur, dengan penuh rasa syukur karena Kristus telah memberikan berkat rohani ini kepada kita, karena kita telah ditebus oleh Kristus. Kalau kita menerima berkat jasmani, kita merayakannya dengan ucapan syukur. Kita sering mengadakan makan-makan ketika ulang tahun atau rumah baru, mobil baru, pekerjaan baru. Kita sering mewujudkan ucapan syukur kita dengan makan-makan, dengan pesta. Lalu bagaimana ketika kita menerima berkat rohani ini? Apakah kita sudah mewujudkan rasa syukur kita dengan terus-menerus hidup baru sebagai manusia baru? Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Allah dengan menjadi manusia baru, mewujudkan rasa syukur kita ketika kita telah menerima berkat rohani ini di dalam hidup yang baru, di dalam hidup sebagaimana umat-umat tebusan hidup sebagai manusia baru. Kalau berkat rohani, kalau berkat jasmani selalu kita syukuri, maka seharusnya rasa syukur kita selalu meluap ketika berkat rohani diampuni ini telah menjadi bagian kita di dalam Kristus. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, untuk menutup firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bapak terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami telah menerima berkat rohani yang sangat luar biasa. Kami ditebus oleh Kristus, setiap kesalahan kami diampuni, setiap dosa kami yang membawa kematian telah diampuni, dan lewat tebusan Kristus kami beroleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan, hidup kekal di dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa atas pengharapan yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami. Kami mau untuk meresponi setiap berkat rohani yang kami terima di dalam Kristus dengan hidup sebagaimana manusia baru hidup. Kami mau meresponi setiap berkat rohani yang kami terima di dalam Kristus dengan hidup sebagaimana umat tebusan hidup. Terima kasih Bapa, kami memohon Kristus Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus untuk memampukan kami hidup sebagaimana umat Allah hidup, memampukan kami hidup sebagaimana umat tebusan hidup, memampukan kami hidup sebagai manusia baru
yang menanggalkan kehidupan lama dan terus-menerus dibaharui menuju gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, sertai kami selalu dalam pertumbuhan kami, dalam wujud ucapan syukur kami ini untuk tetap menghidupi Kristus, semakin serupa dengan Kristus, sehingga kami selalu dikuatkan setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih telah berbicara atas kami. Roh Kudus, teruslah ingatkan kami, berbicara atas kami, menegur, membimbing, menuntun kami tetap tinggal dalam kebenarannya Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga kita sudah naikkan setiap pokok-pokok doa kita. Tiba saatnya saya akan informasikan info sepekan MCC. Yang pertama, latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Kemudian yang kedua, latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Yang ketiga, menara doa kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Yang keempat, ibadah muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian yang kelima, ada ibadah sekolah minggu setiap pukul 7:30 pagi. Sekali lagi, ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi setiap hari Minggu. Dan di sore harinya pukul 5 sore kita akan ibadah bersama-sama dalam ibadah raya MCC. Demikian informasi sepekan MCC. Mari kita tutup dalam doa untuk doa pagi di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Selamat Pagi Bapa ini. Bapak Surgawi, kami serahkan sepanjang hari ini hidup kami ke tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.